Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwah billah wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmat, karena nikmat dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai pelajaran kita dari kitab Al-Jami' li'ibadatillahi wahdahu karya Syekh Muhammad bin Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Yang kitab ini akan membahas tentang definisi dari ibadah dan juga jenis-jenis dari ibadah. Yang tujuan akhirnya dari kita belajar kitab ini adalah agar kita lebih sempurna dalam memahami masalah tauhid dan syirik. Ya, karena tauhid artinya mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik artinya mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Ya, maka untuk memahami tauhid dan syirik perlu mengetahui tentang apa itu ibadah. Demikian juga dengan mengetahui ibadah, kita akan lebih sempurna dalam memahami sunnah dan bid'ah. Karena bid'ah artinya melakukan ibadah namun tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, maka tujuan kita belajar masalah apa itu ibadah adalah agar kita bisa memahami masalah tauhid, syirik, masalah sunnah dan bid'ah dengan lebih sempurna. Ya, kemudian di sini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, beliau membuka kitab ini dengan ucapan basmalah, kemudian dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau. Qala Asy-Syekhul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Telah berkata Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, fa in qila famal jami'u li'ibadatillahi wahdahu. Kalau ada orang yang bertanya, apakah definisi dari ibadah kepada Allah semata? Maka qulta, hendaknya engkau katakan, ta'atuhu bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Ibadah artinya mentaati Allah dengan melaksanakan semua apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ini definisi ibadah menurut beliau, ya, menurut Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, yaitu menaati Allah dengan menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Kemudian Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan rahimahullahu taala, hafizahullahu taala, beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wassallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Ya, beliau juga demikian membuka syarah beliau dengan ucapan basmalah, kemudian dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqal jinna wal insa li'ibadatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Ya. Para ahli tafsir mengatakan liya'budun maksudnya adalah liwahidun. Maksudnya untuk mentauhidkan Allah.
Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maksudnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ayat ini juga kita bisa mengambil faedah bahwasanya di antara makhluk Allah adalah jin. Jin adalah makhluk Allah dan jin juga dibebani syariat. Terkena beban syariat. Dia diperintahkan untuk melakukan ibadah kepada Allah dan juga dilarang untuk melakukan maksiat. Dia diperintahkan untuk melakukan ketaatan seperti sholat, seperti berzikir, baca Quran, bersedekah, dan ketaatan-ketaatan yang lain. Dan juga dia dilarang untuk melakukan maksiat. Diperintahkan untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jin juga nggak boleh maksiat. Ketika jin mengganggu manusia, maka itu perbuatan maksiat jin. Dia akan berdosa kalau melakukannya. Bal innahu subhanahu khalaqal malaikata aidan li'ibadatihi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan malaikat untuk beribadah kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wala yastahsirun." Dan para malaikat yang ada di sisi Allah, mereka tidak yastakbirun. Mereka tidak sombong untuk beribadah kepada Allah. Sombong artinya enggan. Mereka tidak pernah merasa enggan untuk beribadah kepada Allah. Wala yastahsirun, dan mereka tidak merasa lelah dalam beribadah kepada Allah. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih malam dan siang dan mereka tidak futur. Tidak futur artinya tidak berhenti untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Anbiya ayat 19 sampai 20. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya para malaikat juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah mereka terus-menerus, siang dan malam, dan mereka tidak pernah futur, tidak pernah berhenti. Wal ibadatu ma'khudhatun min at-ta'abbudi wa huwa at-tadallulu. Dan kata-kata al-ibadah ini diambil dari at-ta'abbud. At-ta'abbud artinya at-tadallul. At-tadallul artinya al-khudu', artinya tunduk, merendahkan diri, menundukkan diri. Maka ibadah artinya merendahkan diri secara bahasa. Secara bahasa, ibadah artinya merendahkan diri, menundukkan diri. Yuqalu tariqu mu'abbadin. Kalau ada orang yang mengatakan, tentunya di dalam bahasa Arab, tariqu mu'abbad, maka maknanya idza dhallaltahu al-aqdama. Maka maknanya adalah kalau seseorang tersebut menundukkan atau merendahkan kakinya. Maka ini akar kata dari ta'abbud artinya merendahkan kaki. Ta'abbud artinya merendahkan diri. Hadza min nahiyatil lughati, ini dari sisi bahasa. Amma fi syar'i, adapun secara istilah syar'i, secara terminologi syariat, fa'arafaha al-ulama'u ta'rifa katsiratan. Maka para ulama menyebutkan definisi-definisi yang sangat banyak. Di antaranya, at-ta'riful awwalu, definisi yang pertama, annaha ghayatul hubbi ma'a ghayatidh dhulli. Ibadah artinya puncak dari rasa cinta dan puncak dari perendahan diri. Rasa cinta yang paling maksimal dan perendahan diri yang paling maksimal. Itu definisi ibadah. Kama qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala fi nuniyatihi. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab An-Nuniyah milik beliau. Dalam kitab An-Nuniyah. Kenapa disebutkan kitab An-Nuniyah? Karena
Kitab ini berisi nazam, ya, berisi bait-bait syair yang huruf terakhir dari baitnya, dari setiap baitnya huruf nun. Huruf terakhir dari setiap baitnya huruf nun. Nah, di sini disebutkan 3 bait syair dari beliau, dari Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli abidihi huma qutbani. Ibadah kepada Ar-Rahman, ibadah kepada Allah. Ar-Rahman adalah salah satu nama Allah. Maka ibadah kepada Allah adalah ghayatu hubbihi, adalah puncak dari cinta kepada Allah. Ma'adhulli abidihi, disertai dengan dhul, ketundukan, perendahan diri dari hambanya. Huma qutbani, dua-duanya adalah 2 kutub, 2 ujung dari ibadah, yaitu al-hubbu wad-dhullu, cinta dan perendahan diri. Wa alaihima falakul ibadati dairun madara hatta qamatil qutbani. Dan di atas keduanya lah ibadah itu berjalan selama madara hatta qamat al-qutbani. Tidaklah ibadah itu berjalan kecuali kalau didirikan di atas 2 kutub tersebut. Wa madaruhu bil amri amru rasulihi la bil hawa wan nafsi wasyaitani. Dan sumber berjalannya ibadah, sumber perkara ibadah adalah perkara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan nafsi, bukan dengan kembali kepada masing-masing, dan juga bukan dari syaitan. Ini 3 bait syair dalam kitab An-Nuniyah karya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Yang dalam bait-bait syair ini beliau menyebutkan bahwasanya 2 pokok dari ibadah adalah al-hubbu wad-dhullu, ya, rasa cinta yang paling memuncak dan yang paling maksimal, dan dhul, ketundukan, perendahan diri yang paling maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara faedah yang lain yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim di sini bahwasanya sumber ibadah, sumber perkara ibadah adalah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan dari hawa nafsu, bukan dari selera masing-masing. Bukan kembali kepada diri sendiri dan juga bukan dari syaitan. Namun kembali kepada dalil, kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala budda minal jam'i bainal amrayn, maka wajib untuk menggabungkan 2 perkara tersebut, yaitu ghayatul hubbi ma'a ghayatidh dhulli, yaitu cinta yang paling maksimal dan ketundukan, perendahan diri yang paling maksimal. Faman ahabba syai'an wa lam yadhulla lahu lam yakun dzalika ibadatan lahu. Maka kalau ada seseorang yang mencintai sesuatu namun dia tidak tunduk kepada sesuatu tersebut, maka itu bukan bentuk ibadah kepada sesuatu tersebut. Kama yuhibbul insanu zawjatahu wa yuhibbu auladahu lakinnahu la yadhullu lahum. Ya. Sebagaimana seorang laki-laki yang mencintai istrinya atau mencintai anak-anaknya, namun tentunya dia tidak tunduk kepada istrinya dan juga tidak tunduk kepada anaknya. Karena seorang suami adalah pemimpin. Allah Ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita, bagi istrinya. Nabi juga bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. War-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ahlihi. Kata Nabi SAW, setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Dan seorang laki-laki adalah pemimpin di keluarganya dan dia akan ditanya tentang keluarganya. Maka laki-laki itu pemimpin, dia tidak tunduk kepada istrinya, tidak tunduk kepada anaknya. Maka ketika seorang suami cinta kepada anak dan istrinya,
dan tidak disertai ketundukan, maka ini bukan beribadah. Ya, dengan adanya cinta tersebut bukan beribadah kepada istri, bukan beribadah kepada anak. Fa hubbu zawji li zawjatihi wa hubbuhu li auladihi wa hubbul waladi li abawaihi wa aqaribihi. Maka cinta seorang suami kepada istrinya, cinta seorang suami kepada anak-anaknya, cinta seorang anak kepada kedua orang tuanya dan juga kepada kerabat-kerabatnya, la yusamma ibadatan, tidak dinamakan sebagai ibadah. Li'annahu laysa ma'ahu dhullun, karena rasa cinta tersebut tidak disertai dengan perendahan diri, ketundukan. Wa kadzalika man dhalla li syai'in wa lam yuhibbahu falaysa dzalika ibadatan lahu. Demikian juga orang yang tunduk kepada sesuatu namun dia tidak mencintainya, maka ini juga bukan bentuk ibadah kepada sesuatu tersebut. Kaman dhalla li jabbari minal jababirah, sebagaimana orang yang tunduk kepada seorang penguasa dari golongan-golongan penguasa. Ya, jabbar artinya orang yang punya kekuasaan, seperti pemimpin negara, ya, atau pemimpin daerah, ya, atau orang yang memiliki kekuasaan dengan cara memaksa, misalnya seperti para preman, ya, para penjahat. Maka ketika seseorang tunduk kepada orang-orang ini, ya, tentunya dia tunduk tidak disertai dengan rasa cinta, nggak suka. Maka ini bukan ibadah, bukan bentuk ibadah kepada dia. Auli zalimin minadh dhalamati, atau tunduk kepada orang yang zalim dari golongan orang-orang yang zalim. Ya, maka ini juga bukan bentuk ibadah, karena orang zalim kita tidak cintai, walaupun kita terpaksa tunduk kepada dia. Lakinnahu la yuhibbuhu, namun orang tersebut tidak mencintainya. Fahadha laysa biibadatin, maka ini bukan ibadah. Innamal ibadatu ma jama'at bainal amrayn. Dinamakan ibadah kalau menggabungkan dua perkara. Ghayatul hubbi ma ghayatid dhulli. Cinta yang paling maksimal dan ketundukan atau perendahan diri yang paling maksimal. Wa hadza la yakunu illa lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala budda an tadura alaihima aflakul ibadati bi jami'i anwa'iha. Dan mau tidak mau, atau harus ibadah itu berporos di antara keduanya dengan semua jenis-jenisnya. Oleh hadza qala, oleh karena itu Ibnu Qayyim mengatakan, wa alaihima falakul ibadati dairun ma dara hatta qamat al-qutbani. Dan di atas keduanya lah ibadah itu berjalan. Ya, tidaklah ibadah itu tegak kecuali di atas qutban, di atas keduanya, di atas cinta dan perendahan diri yang paling maksimal. Yani 'alal aslain al-hubbi wadh-dhulli, yaitu di atas dua landasan tadi, itu rasa cinta dan ketundukan. Fa insanun yaqtasiru 'ala al-hubbi wadh-dhulli min ghairi an yaf'ala ma amara Allah bihi wa an yatruka ma nahallahu anhu. Maka kalau ada seseorang yang dia mencukupkan diri hanya cinta dan tunduk tanpa disertai dengan perbuatan untuk mengamalkan apa yang Allah perintahkan atau meninggalkan apa yang Allah larang, maka la yu'tabaru 'abidan lillah. Maka orang seperti ini tidak dianggap sebagai orang yang beribadah kepada Allah. Fa ghayatul hubbi ma ghayatid dhulli yaqtadiyani imtithala awamirillah subhanahu wa ta'ala wajtinaba nawahihi. Maka cinta yang maksimal disertai dengan ketundukan yang maksimal ini berkonsekuensi untuk memberikan imtithal, ya, pelaksanaan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan diri dari apa-apa yang Allah larang. Ya, maka perhatikan, ibadah dibangun di atas cinta dan perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dua hal ini ada konsekuensinya. Kalau orang mengaku cinta kepada Allah dan mengaku
tunduk kepada Allah, maka dia melakukan amalan, yaitu melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Itu konsekuensinya. Kalau ada orang yang ngaku cinta dan ngaku tunduk kepada Allah tapi tidak beramal, maka ini pengakuannya dusta. Wa bihadza tatahaqqaqul ibadatu. Maka dengan melakukan ini, ya, dengan melakukan konsekuensi ini, yaitu melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, maka tatahaqqaqul ibadah, terwujudlah yang dinamakan ibadah. Wa arrafaha Syekhul Islami Ibnu Taimiyah bita'rifin syamilin daqiqin. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendefinisikan ibadah dengan definisi yang syamil, yang komprehensif, yang daqiq, yang sangat detail. Faqala, beliau mengatakan, al-ibadatu, ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batinati. Ibadah adalah suatu istilah yang mencakup semua yang Allah cintai dan semua yang Allah ridhai, berupa perbuatan maupun perkataan yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya, ini definisi ibadah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Maka ibadah adalah semua yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik perkataan maupun perbuatan yang nampak maupun tidak nampak. Contoh ibadah yang nampak seperti sholat. Ya. Apakah Allah cinta kalau kita sholat? Jawabannya iya. Apakah Allah cinta kalau kita sholat? Apakah Allah ridha kalau kita sholat? Jawabannya iya. Ya, maka sholat itu adalah ibadah dan sholat itu nampak. Contoh ibadah yang tidak nampak seperti tawakal. Tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah senang kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan hati kita hanya kepada Allah? Jawabannya iya. Bahkan Allah perintahkan kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah Allah ridha kalau kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya iya. Maka tawakal itu adalah ibadah kepada Allah. Ya, dan tawakal tidak terlihat. Ya, tawakal ibadah yang batinah, ibadah yang tidak nampak. Kemudian kalau kita ambil contoh misalnya makan. Ya. Apakah Allah cinta kalau kita makan? Belum tentu. Ya. Bisa jadi Allah cinta, bisa jadi tidak cinta. Ya. Apakah Allah ridha kalau kita makan? Belum tentu. Ya. Bisa jadi Allah ridha, bisa jadi enggak ridha. Ya, maka makan bukan ibadah. Ya, makan aktivitas muamalah, bukan ibadah. Ya, aktivitas muamalah atau disebut juga aktivitas adah, bukan ibadah. Ya, lawan dari ibadah adalah muamalah atau disebut juga adat. Ya. Demikian juga duduk di lantai. Apakah Allah cinta kalau kita duduk di lantai? Jawabannya belum tentu. Bisa cinta, bisa tidak. Apakah Allah ridha kalau kita duduk di lantai? Jawabannya juga belum tentu. Maka duduk di lantai bukan ibadah, bukan perkara ibadah, namun perkara adah atau perkara muamalah. Ya, maka dengan definisi ini kita bisa memilah mana ibadah mana bukan. Ya, bisa jadi patokan untuk mengetahui mana ibadah mana bukan. Kullu dzalika ibadatun, semua itu adalah ibadah. Walahu risalatun fi hadza jayyidatun. Dan beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya sebuah buku yang bagus. Ismuha Al-Ubudiyatu. Nama bukunya adalah kitab Al-Ubudiyah. Dzakara fiha hadza ta'rifa. Beliau menyebutkan definisi di atas dalam kitab tersebut. Wa dzakara anwa'al ibadati allati amara Allah Ta'ala biha fi kitabih. Dan beliau juga menyebutkan jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. Aw amara biha Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi, atau diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Wa syekhu huna yaqul, kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi dalam risalah di atas beliau mengatakan, fa in qila, kalau ada orang nanya, yakni lau su'ilta, maksudnya kalau ada orang nanya kepadamu, mal jami'u li ibadatillahi,
Apa definisi dari ibadah kepada Allah? Ai ma huwa ta'riful jami'u li ibadatillahi bi ikhtisarin. Maksudnya apa definisi yang jami'? Ya, jami' artinya mengumpulkan. Ya, karena definisi itu mengumpulkan perkataan-perkataan yang bisa menjelaskan suatu hal. Ya, definisi itu mengumpulkan perkataan-perkataan untuk menjelaskan suatu hal. Ya, maka al-jami' di sini maksudnya at-ta'rif, definisi. Ya, apa definisi dari ibadah kepada Allah? Bi ikhtisarin, secara ringkas. Fa innaka taqulu, maka hendaknya engkau katakan, ta'atuhu bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi, yaitu menaati Allah dengan menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Ya, maka dari penjelasan yang telah kita baca dari tadi, setidaknya ada 3 definisi ibadah. Ya. Yang pertama, definisi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, bahwasanya ibadah adalah ta'atuhu bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi, menaati Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Definisi yang kedua adalah definisi yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, ya, yang beliau nukil dari sebagian ulama. Ibadah artinya ghayatul hubbi ma'a ghayatil tulli. Ya, cinta yang paling puncak, yang paling maksimal, dan ketundukan atau perendahan diri yang paling maksimal. Definisi yang ketiga adalah definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal af'ali minal a'mali wal aqwali al-zahirah wal batinah. Ibadah adalah semua perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai, berupa perbuatan maupun perkataan, yang nampak maupun yang tidak nampak. Demikian yang bisa kita baca. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.